Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 207. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aku sudah lama tidak tidur senyaman ini. Tanpa diduga, aku tidur sampai siang. Sudah saatnya aku mencari teknik tinju. Xiao Chen pergi ke restoran dan memesan makanan. Kemudian, dia memanggil seorang pelayan dan melemparkan sebuah tas berisi ratusan batu roh tingkat rendah kepadanya. Apakah kamu tahu jalan menuju pasar bawah tanah kuno yang terpencil? Ketika pelayan itu merasakan betapa beratnya tas tersebut, dia langsung tersenyum dan berkata, "Pahlawan muda, apakah Anda pergi ke sana untuk menjual atau membeli?" Xiao Chen meletakkan cangkir anggurnya dan bertanya, "Apakah ada perbedaannya?" Pelayan itu menjawab, "Sebenarnya tidak ada bedanya. Lokasinya sama. Namun, jika Anda pergi ke sana untuk berjualan, Anda perlu mendaftar di Persatuan Pemusnahan Surgawi terlebih dahulu. Sepertinya ini pertama kalinya Anda berada di kota terpencil, saya khawatir Anda akan berakhir melakukan perjalanan yang sia-sia." Xiao Chen berkata, "Tidak masalah, saya tidak menjual apapun. Anda cukup memberitahu saya cara menuju ke sana." Pelayan itu berkata, "Setelah Anda meninggalkan restoran, teruslah menuju ke barat. Anda akan sampai di sebuah danau di tengah kota. Kami menyebut danau ini Danau Naga Tersembunyi. Pasar bawah tanah yang ingin Anda kunjungi berada di bawah danau itu." Setelah Xiao Chen selesai makan, dia meninggalkan toko dan langsung menuju ke arah barat. Ada banyak kultivator yang bepergian di udara. Sesekali, Xiao Chen melihat beberapa kultivator yang bergegas saling bertabrakan. Xiao Chen tidak ingin menarik masalah yang tidak perlu. Jadi, dia meningkatkan ketinggian terbangnya menjadi 1000 meter. Di sana, jumlah orang jauh lebih sedikit. Semakin tinggi seseorang terbang, semakin banyak esensi yang akan terkuras. Kecuali ada urusan mendesak, kultivator biasa tidak akan terbang lebih tinggi dari 1000 meter. Sekarang karena pandangan Xiao Chen tidak lagi terhalang, dan dia berada di posisi yang lebih strategis, dia tiba-tiba melihat sebuah menara di depan banyak bangunan di kejauhan. Di bawah menara, terdapat 5 tanduk tajam yang menjulang ke udara. Di puncak menara, energi spiritual tak berbentuk melesat ke udara, menyebarkan awan dan membentuk area kosong yang luas. Xiao Chen bergumam, "Apakah ini menara kuno yang terpencil?" Sayangnya, Xiao Chen tidak punya banyak waktu sekarang. Kalau tidak, dia pasti sudah pergi dan memeriksanya. Tidak diketahui persis apa yang ada di dalam menara legendaris dan misterius ini. Setelah 1 jam, sebuah danau dengan energi spiritual yang menyebar di seluruh permukaannya muncul dalam pandangan Xiao Chen. Permukaan danau itu tenang, tanpa riak sedikit pun. Namun, tampaknya ada arus bawah yang dalam di baliknya. Jika seseorang mendengarkan dengan saksama, ia akan dapat mendengar raungan naga yang samar. Jadi ini Danau Naga Tersembunyi. Mungkinkah benar-benar ada naga yang tersembunyi di dalam danau ini? Atau hanya sekadar diberi nama seperti itu? Xiao Chen tersenyum lembut dan mendarat di permukaan air. Ledakan. Tepat pada saat itu, raungan keras terdengar dari bawah danau. Air tiba-tiba terbelah, menciptakan cipratan besar. Aura mengerikan menyebar secara melingkar ke sekitarnya. Siu. Di bawah tekanan yang berasal dari aura tersebut, dinding-dinding air berbentuk lingkaran muncul di permukaan, dan terus membesar. Setelah beberapa saat, mereka tiba sebelum Xiao Chen dan melewatinya, melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih jauh. Pakaian Xiao Chen seketika basah kuyup, membuatnya seperti ayam yang basah kuyup. Catatan, ayam basah kuyup Luo Tangji mengacu pada seseorang yang terlihat basah kuyup dan lusuh. Aneh, rasanya seperti ada sesuatu yang mengejutkanku dan membuatku membeku. Aku jelas bisa menghindarinya, namun aku bahkan tidak bisa menggerakkan esensiku. Xiao Chen berpikir sambil menggunakan esensinya untuk mengeringkan pakaiannya. Pada saat yang sama, dia merasa penasaran dengan raungan yang didengarnya sebelumnya. Sungguh sial, apa yang telah kulakukan hingga pantas mendapat ini? Leluhur tua ini sudah tidak berulah selama beberapa tahun terakhir. Mari kita berhenti membicarakannya dan turun dulu. Kita hanya basah kuyup. Kamu bisa menggunakan esensimu untuk mengeringkan dirimu. Seorang kultivator di dekatnya mengumpat pelan.
Dia mengalami nasib yang sama seperti Xiao Chen. Xiao Chen tidak repot-repot memikirkan masalah ini lebih lanjut. Lagi pula, dia tidak akan bisa menemukan jawabannya. Dia menyelimuti dirinya dengan perisai esensi, menarik napas dalam-dalam, dan menyelam ke dalam danau seperti kultivator lain di sekitarnya. Di bawah air, beberapa kultivator terlihat bergerak. Xiao Chen mengikuti kerumunan itu dan perlahan tenggelam lebih dalam ke dalam air. 10 menit kemudian, Xiao Chen melihat cahaya putih terang di tengah danau. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah daya hisap yang kuat menariknya ke bawah. Saat Xiao Chen bereaksi, dia mendapati dirinya sudah melayang di udara. Di atasnya terdapat penghalang transparan yang mencegah air danau masuk. Di bawahnya terdapat pasar yang ramai dengan lentera yang menerangi tempat itu. Ada banyak orang yang bergerak di bawah dan tempat itu dipenuhi dengan suara orang-orang yang tawar-menawar. Xiao Chen ragu sejenak sebelum perlahan melayang turun ke tanah. Tak lama kemudian, dia menghilang di tengah kerumunan. Pasar itu dipenuhi jalan-jalan yang dipadati pedagang, sehingga akhirnya terlihat seperti jaring laba-laba yang padat. Xiao Chen berjalan di salah satu jalan ini, mengamati sekeliling dengan penuh minat. Memang benar, seperti yang dikatakan Xia Xian kepadanya. Ada berbagai macam orang di sini. Misalnya, kultivator iblis, yang biasanya jarang terlihat, dapat dilihat dalam jumlah yang signifikan di sini. Para kultivator yang mendirikan toko tampaknya menjual hampir segala sesuatu. Ada berbagai macam bangkai hewan roh, material dari hewan iblis, inti roh, inti iblis, pil obat, buku panduan rahasia, teknik kultivasi, senjata roh, dan harta karun rahasia. Ada begitu banyak barang sehingga jumlahnya tak terhitung. Terlebih lagi, itu baru barang-barang biasa. Yang lebih mengejutkan adalah barang-barang yang sangat aneh dan jahat. Sebagai contoh, ada seorang gadis hidup yang ditempatkan di sebuah toko dan diberi label harga. Setelah menanyakan hal itu, Xiao Chen mengetahui bahwa gadis ini memiliki tubuh yin mutlak yang langka. Para kultivator jahat akan menggunakannya sebagai wadah kultivasi. Lalu ada mutiara iblis darah 10.000 yang dimurnikan dari jiwa manusia. 10.000 kultivator Saint bela diri harus dibunuh untuk memurnikannya. Segala macam benda jahat dapat ditemukan di sini. Di sepanjang jalan, Xiao Chen melihat banyak kultivator dengan kultivasi yang mendalam. Maka, ia dengan hati-hati menarik auranya. Di sini, ia dianggap bukan siapa-siapa. Orang-orang kuat itu bisa dengan mudah meremukkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Namun, tidak perlu khawatir seseorang akan membunuhmu di pasar. Tidak ada yang berani melanggar aturan persatuan pemusnahan surgawi. Satu-satunya masalah adalah sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi setelah Anda meninggalkan pasar. Tiba-tiba, Xiao Chen berhenti di sebuah toko. Pandangannya tertuju pada sebuah batu hitam seukuran kepala manusia. Ini adalah besi astral mentah. Setelah dimurnikan, seseorang bisa mendapatkan sepotong besi astral seukuran telapak tangan, kata Xiao Chen dengan penuh semangat. Besi astral adalah sebuah meteorit. Ia dapat digunakan untuk memperbaiki harta karun rahasia yang kuat dan kuno. Ia juga merupakan material penting untuk memurnikan harta karun rahasia. Xiao Chen pernah mendapatkan sepotong kecil besi astral di masa lalu. Dia menggunakannya untuk memperbaiki lonceng Kaisar Timur. Sayangnya, lonceng Kaisar Timur memiliki peringkat yang terlalu tinggi. Sepotong kecil besi astral itu tidak cukup untuk memperbaikinya sepenuhnya. Akibatnya, lonceng Kaisar Timur kembali menjadi besi tua. Pemilik kios itu tampaknya hampir bukan raja bela diri tingkat rendah. Dia sepertinya tidak mengenali ini sebagai besi astral. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang dan tidak berubah. Dia berjongkok dan mengambil inti iblis tingkat 7 yang berada di samping besi astral. Dia bertanya, berapa harga ini? Ketika pemilik kios melihat ada pelanggan, dia langsung tersenyum dan menjawab, ini adalah inti iblis dari binatang iblis tingkat 7 berelemen angin, burung kolibri hijau. Jika Anda menanamkannya ke dalam senjata roh, Anda akan dapat meningkatkan kecepatan serangan senjata roh tersebut. Jika Anda adalah kultivator berelemen angin, Anda dapat menggunakan air keruh berawan untuk menarik aura jahat binatang iblis. Kemudian, Anda akan dapat menyerap energi binatang iblis tersebut. Anda juga dapat menggunakannya untuk memurnikan obat. Melihat pemilik kios memperkenalkan barang dagangannya tanpa henti, Xiao Chen menyela. Dia berkata, saya sudah tahu semua ini.
Yang saya tanyakan adalah, berapa harganya? Bukan untuk apa barang ini bisa digunakan. Pemilik kios itu tersenyum malu-malu. Dia berkata, tidak mahal. Jika Anda membayar dengan batu roh tingkat rendah, harganya 20.000. Jika dengan batu roh tingkat menengah, maka 100. Xiao Chen mengeluarkan 20.000 batu roh tingkat rendah dan melemparkannya ke pihak lain. Dia berkata, aku akan mengambil inti iblis ini. Betapa mudahnya, inti iblis ini milikmu. Pemilik toko itu tersenyum dan melemparkan inti iblis itu kepada Xiao Chen. Jelas, dia tidak menyangka Xiao Chen akan begitu mudahnya. Xiao Chen menangkap inti iblis dan mempermainkannya. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat gembira. Pemilik kios itu secara naluriah merasa bahwa Xiao Chen mungkin adalah pelanggan besar. Dia bahkan mungkin murid dari sekte besar. Mengingat kemurahan hatinya saat membeli inti iblis, pemilik kios tidak tega melewatkan kesempatan ini. Ketika melihat Xiao Chen bersiap untuk pergi, dia segera berkata, pahlawan muda, apakah kau ingin terus melihat-lihat? Aku masih punya beberapa barang bagus yang belum dipajang. Xiao Chen menoleh, tampak tertarik. Hal-hal baik apa? Pemilik kios itu terkekeh dan mengeluarkan beberapa harta karun rahasia dari cincin spasialnya. Dia meletakkannya di tanah dengan rapi, satu persatu. Xiao Chen mengambilnya dan merabanya dengan cermat. Ia merasa sedikit kecewa. Semuanya hanyalah harta karun rahasia yang tidak berharga. Benda-benda itu mungkin berguna bagi para saint bela diri, tetapi sama sekali tidak berguna bagi Raja Bela Diri. Benda-benda itu hanya setara dengan liontin giok yang pernah ia peroleh di masa lalu. Ekspresi Xiao Chen tetap tidak berubah saat dia mengangguk. Dia berkata, ini barang-barang bagus. Aku ingin semuanya. Berapa harganya? Jangan bertele-tele, memperkenalkan semuanya. Katakan saja harganya. Ketika pemilik kios mendengar ini, dia sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, hatinya bergembira. Sepertinya dia telah bertemu dengan salah satu pewaris kaya raya yang legendaris itu. Dia jelas tidak mengerti apapun tetapi berpura-pura menjadi ahli. Dia bahkan menyebut banyak hal yang tidak berguna sebagai hal yang baik. Harta karun rahasia memang berharga, tetapi tidak semua harta karun rahasia bernilai tinggi. Bagi mereka, sebagai Raja Bela Diri, harta karun rahasia tingkat rendah berkualitas rendah seperti itu hanyalah tumpukan sampah. Melihat pemilik kios tetap diam, Xiao Chen berkata dengan agak tidak sabar, berapa harganya? Jika Anda tidak mau memberitahu harganya, saya akan pergi. Pemilik kios itu tersadar. Ia mengertakkan giginya dan berkata, jika membayar dengan batu roh tingkat rendah, harganya 200.000. Sedangkan untuk batu roh tingkat menengah, harganya 1.000. Xiao Chen tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Pemilik kios menyadari bahwa dia telah mematok harga terlalu tinggi. Dia segera berkata, 150.000 batu roh kelas rendah sudah cukup. Xiao Chen tampak seperti baru saja sadar dan berkata, 150.000 batu roh tingkat rendah. Baiklah, kita sepakat. Ketika pemilik kios mendengar ini, dia merasa ingin muntah darah. Ternyata orang itu tidak mendengar apa yang dia katakan sebelumnya. Dialah yang terlalu banyak berpikir, sehingga kehilangan 50.000 batu roh tingkat rendah. Pemilik kios itu kini dipenuhi penyesalan. Ketika ia melihat Xiao Chen, yang telah membayar dan bersiap untuk pergi, ia merasa tidak puas. Ia berkata, tunggu sebentar, pahlawan muda. Masih ada beberapa barang bagus lainnya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, masih ada barang-barang bagus. Keluarkan agar aku bisa melihatnya. Barang bagus, pemilik kios itu melihat sekeliling tokonya, mencoba menemukan sesuatu yang bisa ia jual sebagai barang bagus. Tiba-tiba, dia melihat besi astral mentah yang gelap dan kehitaman itu. Matanya berbinar dan dia tersenyum, ini dia bendanya. Coba jelaskan. Pemilik kios itu seketika berada dalam posisi sulit. Ia bahkan tidak mengenali barang tersebut. Ia hanya merasa barang itu mungkin berguna dan memajangnya di kiosnya. Sekarang, karena dia perlu memperkenalkan ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia merasa sangat cemas. Dia berharap Xiao Chen akan berkata sekali lagi, hentikan omong kosong dan langsung saja beritahu aku harganya. Xiao Chen menunjukkan ekspresi ragu dan bertanya, apa ini? Haha, pahlawan muda tidak tahu apa ini. Pemilik kios tertawa malu-malu. Lalu, dia berkata, kamu pasti tahu apa ini.
haruskah aku memberitahumu harganya saja? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa ini. Bukankah ini hanya bongkahan batu hitam? Apa gunanya? Ceritakan lebih lanjut. Pemilik kios itu merasa sangat cemas. Dia berusaha keras mencari kata-kata untuk menggambarkan batu hitam itu. Namun, bahkan setelah berpikir lama, dia tidak dapat menemukan kata yang tepat. Hal ini karena pemilik kios tidak tahu persis apa batu hitam itu. Bahkan jika dia ingin mengemukakan sesuatu, dia tidak memiliki dasar untuk menjelaskannya. Setelah berpikir lama, dia tetap tidak bisa menemukan jawaban. Karena itu, dia hanya bisa bersikap misterius dan tersenyum. Pahlawan muda, kau pasti tahu ini. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sungguh tidak mau. Pemilik toko buru-buru memberikan harga, tetapi ketika melihat Xiao Chen tidak tertarik, ia merasa sangat kecewa. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana lagi cara memperkenalkannya. Bibir Xiao Chen melengkung ke atas dan berkata, jika kau tidak mau memberitahuku, ya sudahlah. Aku pergi duluan. Pemilik kios itu segera berdiri dan menghentikan Xiao Chen. Dia berkata dengan cemas, pahlawan muda, jangan pergi dulu. Jika kau benar-benar tidak tahu, maka aku akan menjelaskannya kepadamu. Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, sebenarnya ini apa? Pemilik kios itu berpikir keras dan cepat. Setelah beberapa saat, dia berkata, batu hitam ini adalah telur binatang roh tingkat 10. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika kau mendekapnya di perutmu setiap hari saat tidur, setelah 49 hari, kehidupan di dalam telur akan merasakan kekuatan hidupmu. Dalam 49 hari berikutnya, cangkangnya perlahan akan mengalami metamorfosis. Kemudian, dalam 49 hari berikutnya, anak binatang roh tingkat 10 akan menetas. Pemilik kios itu mengucapkan semua itu dalam satu tarikan napas. Setelah selesai, ia menarik napas dalam-dalam. Ia memuji dirinya sendiri dalam hati. Bahkan ia sendiri tidak menyangka bisa memikirkan semua itu. Xiao Chen tertawa dalam hatinya. Dia benar-benar mengagumi orang ini. Mampu membual sampai level ini sungguh merupakan hal yang sulit dicapai. Ekspresi Xiao Chen tetap tidak berubah. Dia hanya berkata dengan ragu, telur binatang roh tingkat 10. Benarkah itu? Pemilik kios itu berkata dengan sangat serius, itu benar sekali. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberi saya 100.000 batu roh tingkat rendah dan itu akan menjadi milik Anda. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak percaya itu. Kenapa kau tidak tidur dengannya selama 49 hari dulu? Ketika cangkangnya berubah, aku akan datang dan membelinya. Pemilik kios awalnya mengira Xiao Chen telah mempercayainya. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan mengatakan hal seperti itu. Ini hanyalah sebuah batu, bagaimana mungkin berubah setelah tidur dengannya? Pemilik kios itu tersenyum malu dan berkata, benda ini hanya akan efektif jika kau tidur dengannya sendiri. Jika tidak, binatang roh itu tidak akan mengakuimu sebagai tuannya. Xiao Chen langsung berkata, terlalu merepotkan. Saya hanya akan menawarkan 500.000 batu roh tingkat rendah. Saya sudah membeli begitu banyak dari Anda dan menghabiskan banyak uang. Menurut saya, bahkan 10.000 pun terlalu banyak. Saya permisi dulu, jangan pergi, 10.000 saja sudah cukup. Batu hitam ini milikmu. Pemilik kios itu segera mendorong besi astral mentah itu ke pelukan Xiao Chen, tidak membiarkannya pergi. Lalu dia tersenyum dan berkata, nah, pahlawan muda, kau sudah membelinya. Sekarang saatnya membayar. Xiao Chen menatap besi astral mentah di tangannya. Ia merasa ingin menangis sekaligus tertawa. Awalnya, ia hanya takut pemilik kios menyadari ketertarikannya pada benda ini dan memberinya harga yang tidak masuk akal. Tanpa diduga, pemilik kios itu kini menyerahkannya ke tangannya dan hanya meminta 10.000 batu roh tingkat rendah. Dibandingkan dengan nilai besi astral, itu sama saja seperti memberikannya secara cuma-cuma. Pemilik kios itu bahkan mengira dia telah mendapatkan keuntungan besar dan takut Xiao Chen akan menyesal dan berubah pikiran. Xiao Chen tidak mengatakan apapun lagi dan langsung melemparkan 10.000 batu roh tingkat rendah ke pihak lawan. Kemudian dia menyimpan besi astral mentah itu dan segera berbalik untuk pergi. Pemilik toko itu memperhatikan Xiao Chen pergi. Senyum lebar menghiasi wajahnya saat dia berkata dalam hati,
jika lebih banyak pewaris kaya seperti ini datang setiap hari, tidak akan sulit bagi saya untuk menjadi kaya. Xiao Chen tersenyum tipis dan terus melihat-lihat pasar. Sambil mencari teknik tinju, dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang bagus. Waktu berlalu perlahan, Xiao Chen telah melihat puluhan teknik tinju. Namun, semuanya adalah teknik tinju tingkat menengah tingkat bumi. Hanya ada sedikit teknik tinju tingkat unggul. Teknik-teknik yang ditemukan Xiao Chen tidak sesuai dengan atribut atau situasinya. Sulit untuk menemukan teknik tinju dengan atribut petir murni. Adapun teknik tinju tingkat superior peringkat bumi tingkat tertinggi, Xiao Chen bahkan belum pernah melihat satupun. Setelah mencari-cari cukup lama, dia merasa kecewa. Sepertinya akan sangat sulit baginya untuk menemukan teknik tinju tingkat unggul yang sesuai dalam waktu 10 hari. Dia meletakkan buku panduan rahasia lain yang sedang dia baca dan berkata kepada pemilik kios, "Maaf, buku panduan ini tidak cocok untuk saya." Pemilik kios itu adalah seorang pria tua berusia lebih dari 60 tahun. Dia melirik Xiao Chen dan berkata, "Teman kecil, di luar dugaan, harapanmu cukup tinggi. Jika kamu benar-benar memiliki cukup batu roh, aku bisa merekomendasikanmu kepada seseorang. Jika kamu pergi ke sana, kamu pasti akan dapat menemukan buku rahasia yang kamu butuhkan." Xiao Chen tampak tertarik dan berkata, "Ceritakan lebih lanjut." Pria tua itu hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Xiao Chen mengerti maksudnya dan dia segera mengeluarkan 200 batu roh tingkat menengah dan menyerahkannya. "Senior, tolong bantu saya." Pria tua itu menimbang tas berisi batu roh dan tersenyum puas. "Setelah kau meninggalkan jalan ini, jalan ketiga di sebelah kiri adalah jalan yang khusus menjual buku-buku rahasia. Pergilah ke kios nomor 100 dan lihat-lihat. Barang-barang di sana sangat mahal, tetapi pasti ada yang kau butuhkan." Xiao Chen mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua itu dan kemudian pamit. Setelah 10 menit, dia tiba di jalan yang disebutkan oleh lelaki tua itu. Memang benar, seperti yang dikatakan lelaki tua itu. Meskipun jalannya sangat kecil, hanya ada sedikit orang, dan sangat bersih. Kios-kios di sana semuanya dipenuhi dengan buku-buku rahasia. Xiao Chen perlahan menghitung dalam hatinya. Tak lama kemudian, ia sampai di kios nomor 100. Orang yang menjaga kios itu adalah seorang pria paruh baya berwajah garang berusia di atas 30 tahun. Dia melirik Xiao Chen dan tersenyum. Ini jelas senyum yang tulus, tetapi tetap saja membuat bulu kuduk merinding. "Mau beli buku panduan rahasia?" tanya pria paruh baya itu. Xiao Chen mengangguk, "Aku hanya menginginkan teknik tinju tingkat bumi unggulan dan di atasnya. Idealnya, teknik tersebut harus memiliki atribut petir." Pria paruh baya itu tidak mengatakan apapun lagi. Dia menggeledah kiosnya dan menyerahkan 4 buku panduan rahasia. Xiao Chen menerimanya dan membolak-baliknya. Buku rahasia pertama tidak memiliki persyaratan atribut apapun. Buku itu berisi total 10 gerakan dan sangat kejam. Setiap gerakan lebih ganas daripada gerakan sebelumnya. Fokus utamanya adalah menggunakan aura untuk menekan orang lain. Saat melawan kultivator yang lebih lemah, hanya satu pukulan saja sudah cukup untuk mengalahkannya. Jika bertarung melawan lawan yang lebih kuat, kecuali seseorang memiliki gerakan yang sangat indah atau mampu menyerang jauh lebih cepat, satu-satunya pilihan adalah berbenturan langsung dan mencoba menekannya dalam hal aura. Namun, kelemahan utamanya adalah pengeluaran energinya yang sangat besar. Seorang raja bela diri tingkat unggul biasa hanya mampu mengeksekusi satu rangkaian teknik tinju ini sebelum kehabisan esensi. Masalah lainnya adalah gerakan-gerakannya tidak mengalir dengan baik satu demi satu. Terlalu kasar dan lugas. Teknik tinju ini adalah teknik tinju tingkat bumi unggulan. Xiao Chen merasa teknik ini tidak buruk. Jika tidak ada pilihan lain, dia akan memilih ini. Teknik tinju yang dahsyat ini sesuai dengan kebutuhannya. Xiao Chen memiliki banyak esens, jauh lebih banyak daripada raja bela diri biasa. Dia juga bisa beralih antara esens dan vital ki untuk mendukung pengeluaran energinya. Oleh karena itu, kelemahan pertama bisa diabaikan. Adapun kelemahan kedua, Xiao Chen tidak terlalu mempedulikannya. Baginya, teknik tinju hanyalah pelengkap. Dia masih memiliki teknik pedang yang sangat indah dan mengalir dengan sangat baik. Manual kedua adalah teknik tinju bertema angin. Teknik ini berfokus pada pencapaian kecepatan serangan tercepat dan kombinasi serangan yang luar biasa.
Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menyerah. Dia sudah memiliki teknik pedang yang sangat indah dan cepat. Tidak perlu lagi teknik tinjunya juga berfokus pada kecepatan. Xiao Chen terus menatap buku panduan ketiga. Itu adalah teknik tinju tingkat atas berelemen bumi, tinju roh petir. Seorang ahli dari generasi senior mengamati binatang roh berkekuatan petir tingkat tinggi, yaitu Thunder Rock, dan menciptakan teknik tinju ini berdasarkan wawasannya. Di dalamnya terkandung kecepatan Thunder Rock dan sifat mengamuknya. Selain itu, juga terdapat teknik yang digunakan oleh Thunder Rock saat berburu mangsa dan wawasan yang ia peroleh sepanjang hidupnya. Xiao Chen berpikir dalam hati, memang benar, orang tua itu tidak menipuku. Aku berhasil menemukan dua teknik tinju yang cocok dalam sekejap. Saya harus terus mencari dan melihat apakah ada yang lebih baik. Jika tidak ada yang lebih baik, maka saya akan memilih salah satu dari dua ini. Buku rahasia keempat disebut tinju cakar naga. Itu adalah teknik bela diri yang menggabungkan teknik tinju dan teknik cakar. Teknik ini berganti-ganti antara tinju dan cakar, mengejutkan lawan. Cakar naga, Xiao Chen cukup menyukai kata-kata ini, karena ia merasa kata-kata itu mungkin cocok dengan Ki Naga Biru. Xiao Chen melanjutkan membaca. Jurus cakar naga adalah teknik tinju tingkat superior tingkat bumi puncak. Ekspresinya mau tak mau berubah. Meskipun superior grade earth rank dan level tertinggi superior grade earth rank hanya berbeda satu kata, perbedaan kekuatannya sangat besar. Kekuatan teknik tinju tingkat unggul puncak sudah sangat mendekati teknik tinju tingkat surga. Lebih jauh lagi, tanpa mencapai tingkat kultivasi tertentu, seseorang tidak akan mampu menggunakannya. Menggunakan teknik bela diri tingkat surga dapat mengakibatkan tubuh meledak. Xiao Chen sendiri pernah mengalaminya. Jadi, teknik bela diri tingkat bumi tertinggi adalah teknik bela diri paling ampuh yang mungkin ada di alam raja bela diri. Xiao Chen merasa ragu, jadi dia bertanya, apakah jurus cakar naga ini benar-benar teknik tinju tingkat tinggi tingkat bumi? Buku rahasia yang diserahkan pria parubaya itu hanya berisi nama dan pengantar teknik bela diri. Buku itu tidak memuat mantra dan metode peredaran esensi. Jadi, Xiao Chen tidak dapat membuat penilaian mengenai hal itu. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, reputasiku tidak dibangun hanya dalam 1 atau 2 hari. Karena tertulis bahwa ini adalah teknik bela diri tingkat tinggi tingkat bumi, maka ini pasti teknik bela diri tingkat tinggi tingkat bumi. Namun, teknik bela diri ini agak istimewa. Kemungkinan besar teknik ini tidak akan berguna bagimu meskipun kau membelinya. Bagaimana bisa? Pemilik kios menjelaskan, teknik tinju ini hanya dapat digunakan dengan ki vital yang paling murni. Selain itu, teknik ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada tubuh fisik. Jika tubuh fisik tidak cukup kuat, bahkan seorang kultivator yang mengolah ki vital akan menderita cedera internal yang serius jika ia mengeksekusinya dengan paksa. Sebelum mereka dapat membunuh orang lain, mereka akan berakhir membunuh diri mereka sendiri. Aku bisa merasakan bahwa kau memiliki energi esensi yang meluap-luap. Secara alami, mustahil bagimu untuk menjadi kultivator tubuh fisik. Kau mungkin tidak mampu membuat ki vitalmu beredar sesuka hatimu. Karena itu, akan sia-sia bagimu meskipun kau membelinya. Xiao Chen bersukacita dalam hatinya. Jurus tinju cakar naga ini sepertinya dibuat khusus untuknya. Dia dengan santai bertanya, berapa harganya? Pria parubaya itu merasa curiga dan bertanya, Anda ingin membelinya? Xiao Chen tidak bertele-tele. Dia langsung bertanya, asalkan harganya tidak terlalu mahal, saya akan membelinya. Pria parubaya itu berkata dengan suara berat, jangan khawatir, semua barang saya sepadan dengan harganya. Adapun teknik bela diri yang Anda inginkan, meskipun itu adalah teknik tinju tingkat bumi unggulan tingkat puncak, teknik itu terlalu unik. Karena itu, saya tidak akan menawarkan harga yang tidak masuk akal. 30.000 batu roh tingkat menengah sudah cukup. Xiao Chen mengangguk dan bersiap untuk membayar 30.000 batu roh tingkat menengah. Dia tahu bahwa pihak lain telah memberikan harga yang wajar. Teknik bela diri tingkat superior peringkat bumi tingkat puncak akan laku seharga 50.000 batu roh tingkat menengah di lelang jika tidak ada kejutan yang tidak terduga. Xiao Chen mencoba bertanya, bisakah saya membayar menggunakan batu roh tingkat rendah? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Semua teknik bela diri yang melebihi tingkat bumi rendah membutuhkan batu roh tingkat menengah sebagai pembayarannya.
Xiao Chen tidak ragu-ragu dan mengeluarkan batu-batu itu, dia hanya bertanya karena penasaran. Dia sudah menduga bahwa pihak lain tidak akan setuju. Setelah Xiao Chen menyerahkan batu roh, pria paruh baya itu menghitungnya. Kemudian dia mengeluarkan buku rahasia sejati dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Xiao Chen membolak-balik buku panduan rahasia itu dan memastikan keasliannya sebelum memasukkannya ke dalam cincin semestanya. Sebelum pergi, Xiao Chen melihat banyak buku rahasia di kios pria paruh baya itu. Karena penasaran, dia bertanya, "Dari mana Anda mendapatkan semua buku rahasia ini? Jika informasinya rahasia, saya bersedia membayarnya dengan batu roh." Begitu banyaknya buku rahasia pastilah hasil dari negeri yang penuh dengan pertemuan kebetulan. Pertemuan kebetulan selalu memiliki daya tarik yang besar bagi para kultivator, dan Xiao Chen bukanlah pengecualian. Pria paruh baya itu terkekeh. Dia berkata, "Tidak, itu bukan rahasia. Setelah kau meninggalkan tempat ini, buku panduan rahasia ini bahkan mungkin akan kembali ke tanganku." Hati Xiao Chen terasa dingin saat mendengar ini. Dia sekarang tahu bagaimana pihak lain mendapatkan semua buku panduan rahasia itu, semuanya diperoleh dengan membunuh orang lain. Mengingat dia bisa mencuri begitu banyak buku panduan rahasia, orang ini setidaknya setara dengan Raja Bela Diri setengah langkah. "Haha, jangan khawatir. Aku tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan pelangganku." Pria paruh baya itu tertawa terbahak-bahak ketika melihat ekspresi Xiao Chen.